Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman. Untuk yang pertama di sini saya ada sebuah komponen di motor, yaitu sebuah regulator atau mungkin yang sering menemui atau mungkin sering bergelut di dunia otomotif dan baru mengenal otomotif. Oke, ini adalah sebuah regulator atau kiprok di motor, dan di sini untuk fisiknya atau bahannya terbuat dari aluminium yang tebal seperti ini dan ada sirip-siripnya. Oke, mungkin sebagai pendingin, dan di bagian belakangnya sini ada fiber atau warna hitam seperti ini, dan ada plastik soket warna hijau dan 4 pin. Dan di sini untuk bagian di sini adalah tempat baut ke bodi motor. Oke, teman, dan untuk fungsi dari kiprok ini yang bisa dilihat dari motor atau dipasang di motor adalah sebagai penyara arus atau sebagai penyetabil, ini yang saya ketahui. Dan untuk beberapa bagian yang ada pada kiprok atau regulator motor ini berbeda-beda jenis maupun tergantung dari motor itu sendiri, karena di beberapa pasaran atau di banyak motor ada yang berwarna hijau seperti ini, ada yang warna hitam, putih ataupun biru. Ini fungsi dan kegunaannya sama, yaitu merubah arus dari spool mesin ke dalam aki atau merubah arus dari AC dari spool maupun dari bagian dalam mesin spool pengisian. Ini akan dilanjutkan atau diisikan sistem pengisiannya, dirubah dari AC menuju DC, kemudian disimpan di dalam aki, karena tanpa menggunakan kiprok atau regulator ini aki tidak akan menyimpan sumber arus dari spool pengisian. Dan di sini kita bisa manfaatkan dari komponen ini atau dari kiprok ini. Oke, di beberapa pin atau bagian pada bagian konektor di bagian bawah ini. Dan untuk kebetulan untuk kiproknya ini punyanya sepeda motor yang terbaru, yang karburator 4 pin atau bukan full DC, half DC. Di sini kita bisa lihat pada keempat bagian pinnya sini. Ini punyanya Absolute Revo, Beat karburator maupun Yamaha Vega lama, Vega R New. Ini sama menggunakan seperti ini, Vega ZR. Kita bisa manfaatkan di ketiga pinnya, yaitu terutama bagian yang sebelah kanan, atas dan bawah, dan kemudian sebelah kiri atas. Ini kita bisa manfaatkan, dimana untuk jalur-jalur pada pin ini, sebelah kanan atas ini adalah jalur in atau masuknya arus, dan kanan bawah ini adalah jalur positif, ini yang ke aki, dan jalur yang kiri atas ini adalah ke negatif. Kita bisa manfaatkan di ketiga pinnya sini. Untuk I-nya ini kita bisa berikan arus AC maupun DC, oke, dengan maksimal pada kisaran di 22 volt DC atau di 22 volt AC. Oke, seperti ini. Dan kemudian di bagian sini kita hubungkan ke negatif. Ini katakanlah sebuah trafo CT yang outputnya 1818. Ini dikasih dua buah diode pada CT 1818, kemudian diarahkan ke bagian sini yang positifnya, yang strip putih dari diode menuju ke bagian ke in dari kiprok ini, diarahkan ke bagian kanan atas ini. Pin
di kanan atas ini yang menuju in, dan nanti voltase yang dihasilkan sekitaran 222 volt. Oke, kemudian keluar melalui positif di bagian sini, nanti hasilnya akan menjadi 14,5 volt. Oke, namun tanpa berlama-lama, di sini ada sebuah komponen lain, yaitu sebuah diode, kapasitasnya adalah 6 ampere. Di bagian kedua bagian sini, ini ada ujung yang sebelah kanan strip putih dan kiri adalah polos, dimana kita bisa manfaatkan sebuah diode ini pada rangkaian yang menggunakan kiprok motor. Oke. Ini sama-sama fungsinya merubah arus AC menjadi arus DC, dan untuk mengalirnya arus atau arah tegangan yang masuk pada sebuah diode adalah dari bagian polos menuju ke strip putih, dimana di bagian kiri ini adalah arus bersumber AC baik dari spool pengisian motor maupun di bagian strip putih yang menuju yang di sini bersumber arus AC. Ini akan mengalir melalui sebuah diode dan berstrip putih. Ini akan mengeluarkan arus DC yang bernilai positif. Bernilai positif karena di bagian sini akan mengalir ke satu arah saja. Dan jika posisinya seperti ini, di bagian AC di sebelah kiri sini ada putihnya, ini akan bernilai 0 atau tidak mengalirnya arus. Jadi di sini bernilai negatif jika dialiri arus AC di bagian kiri sini. Oke, maka yang polos hitam ini akan bernilai negatif atau 0. Jadi arahnya arus dari positif bernilai 1 ke 0 menuju negatif. Oke teman, dan di bagian lain dari sebuah diode kita bisa mengetahui dari sistem dan cara kerja dari sebuah diode, di mana diode ini saat diukur menggunakan voltmeter atau tegangan. Jadi saat kita gunakan sebuah APO ataupun pengukur tegangan di bagian sini, di antara positif dan negatifnya, katakanlah di sini ada sebuah positif aki, di sini ada positif aki 12 volt. Kemudian jika kita ukur di bagian sini, di sini 12 volt, maka di sini akan terjadi penurunan tegangan sekitar 0,5 volt, yaitu sebesar 11,5 volt. 11,5 volt atau menurun 0,5 volt. Jadi diode ini berfungsi menurunkan arus, menurunkan tegangan jika melalui satu diode ini. Jika voltase aki melalui sebuah diode akan menurunkan tegangan 0,5 volt, jika dua menurunkan tegangan 1 volt, dan seterusnya. Ini jika diukur pada APO digital seperti ini. APO digital seperti ini, nilainya akan terlihat dengan mudah. Oke teman, tanpa berlama-lama di sini saya langsung ke bagian inti utamanya, yaitu menggunakan sebuah beberapa komponen elektronik antara otomotif dan komponen elektronik yang bisa kita gunakan untuk sebuah alat yang sangat membantu sekali di saat kita gunakan. Di sini ada sebuah rangkaian dari beberapa bagian. Ini rangkaian cas aki yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk sebuah alat perbaikan aki, baik aki yang berkapasitas kecil atau berkapasitas 3,5 seperti ini. 3,5 seperti ini. 3,5H seperti ini. Ini agak kecil atau punyanya sepeda karburator lama, Supra X125 maupun pit karburator seperti ini kondisinya. Dan kita bisa gunakan dengan aki kapasitas yang besar, yaitu aki mobil 45H maupun 65H. Kita bisa gunakan rangkaian seperti ini.
Dan yang pertama di sini ada sebuah gambar rangkaian dari jaringan PLN, kemudian masuk saklar, kemudian sikring, kemudian ke trafo 0, sampai 0 dan 220, kemudian ke 3 trafo menggunakan 3 sampai 5 ampere. Oke. Di sini bagian trafonya yang masuk ke 0 dan 220. Di sini di bagian sampingnya ini ada 0 dan 12. Ini kita kasih tambahan dengan menggunakan diode 1 ampere untuk sistem pendinginan. Dan di bagian sini di kiri, di bagian kanan ini yang terhubung ke 0 dan 220, dan di bagian kanan ini ada jalur CT. Oke, menggunakan trafo CT 5 ampere, 3 sampai 5 ampere. Oke, sesuai dengan kapasitas aki. Jika kondisi akinya ini mungkin trafonya 3,5 ampere, kita bisa gunakan yang 3 ampere. Dan di bagian output CT-nya ini, oke, ini akan ke bagian negatif dan 18. Di sini kita kasih seperti ini, kasih diode 2 buah seperti ini. Ini akan menghasilkan positif. Dan di bagian bagian selanjutnya yaitu ke yang strip putih dari diode ini 2 buah, ini akan menuju ke positif atau in dari sebuah kiprok motor. Oke, seperti ini sesuai dengan gambarnya di sini. Oke, yang strip putih ini akan masuk in ke bagian sini, ke kanan atas, dan diteruskan ke kanan bawah. Ini akan ke positif aki. Oke, ke positif aki, dan di bagian positif aki ini akan menuju ampere analog untuk mendeteksi dari sebuah arus yang masuk keluar dari kiprok atau ke aki, berapa arusnya. Di ampere analog ini ada tanda plus, oke, positif, dan di sini negatifnya langsung ke aki. Dan di bagian yang terpenting adalah bagian negatif atau bagian kiri bawah, kiri atas, ini ke jalur negatif. Ini kita bisa tambahkan 2 buah diode pada bagian di bagian kiprok negatif menuju negatif CT, di mana menambahkan 2 buah diode ini sama seperti fungsi diode tadi. Jika dialiri tegangan akan menaikkan atau menurunkan tegangan di 0,5 volt, tetapi berbeda sekali jika dipasang pada bagian negatif dari sebuah kiprok, maka output positif ini akan naik tegangannya 0,5 volt jika memakai 1 buah diode pada posisi strip ini menghadap ke CT. Oke. Dan jika memakai 2 buah diode ini akan menghasilkan 1 volt outputnya di bagian sini. Dan karena di bagian sini untuk kiproknya orisinil standarnya tanpa menggunakan diode seperti ini outputnya akan 14,5 volt, dan jika melalui diode ini maka akan terjadi kenaikan tegangan di 15,5 volt. Dan untuk selanjutnya di sini ada beberapa indikator lampu LED yang bisa membantu dalam alat ini, alat sebuah perbaikan aki, dimana untuk kondisi aki ini kita bisa melihat dengan mudah arus yang masuk ke dalam positif dan negatifnya. Karena jika kita langsung pasang untuk aki kondisi normal atau kosong di bawah 10 volt, ini LED merah akan menyala, kemudian tegangan akan naik, dan LED merah ini menyala karena di sini ada diode zener, ada LED warna merah, kemudian resistor, dan ada diode zener 9 volt. Ini akan mengalihkan arus dari positif ke negatif dari aki karena diode zenernya di sini sudah mulai membuka. Dan jika tegangan mulai penuh di 13 volt, oke, di sini kita bisa lihat LED-nya hijau ini akan menyala,
melalui positif ini mengalir ke deader kemudian 330 volt 330 ohm, kemudian ke deader 12 volt. Ini akan membuka jalurnya dan arus akan mengalir dari positif ke negatif. Dan untuk yang terakhir ini LED yang warna biru. Ini jika kondisi suatu aki tidak bisa masuk arus pengisiannya, tidak bisa masuk ke dalam positif aki, ini akan voltasenya menjadi 16 volt ke atas. Dan di bagian sini kita bisa lihat LED biru ini akan menyala dikarenakan voltasenya 16 volt. Ini LED akan menyala karena ada arus yang mengalir dari LED kemudian resistor, dan diode channel 15 volt ini akan membuka arus dari positif ke negatif. Oke, seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk mempersingkat waktu dan melihat hasilnya. Oke, di sini ada sebuah aki dengan kapasitas besar. Kita bisa gunakan sebuah trafo yang lebih besar. Katakanlah di sini trafonya 5 ampere, kita bisa naikkan menjadi 10 ampere walaupun menggunakan kiprok seperti ini, menggunakan kiprok motor tentunya yang orisinil, dimana saat kita pasang ini akan terjadi kenaikan tegangan yang cukup besar sesuai dengan kapasitas di trafonya sini. Jadi semakin besar nilai trafo atau arus, maka akan semakin cepat kenaikan voltasenya. Oke teman, di sini saya ada sebuah aki dengan kapasitas yang cukup lumayan besar dari video-video sebelumnya. Di sini untuk kapasitasnya adalah 65. Oke, di sini kapasitasnya adalah 65 Ah per 20 Hz. Oke, dan untuk CCA-nya 530. Ini cukup besar sekali untuk nilainya. Oke, ini satuannya 65 Ah, CCA-nya 530. Oke, ini normalnya seperti itu. Dan di sini untuk kapasitasnya adalah NS70 seperti ini. Dan saya akan coba mengecek di satu lubang akinya sini. Satu lubang akinya seperti ini. Dan untuk untuk bagian di penutupnya sini kita bisa mengecek dari jumlah air akinya, melihat dari lubangnya sini. Oke, di bagian sini maka akan terlihat dengan jelas dari air akinya. Oke, saya goyang-goyang, ini ada air akinya bagian sini. Oke teman, dan untuk melihat kondisi aki ini kita di sini biasanya saya lakukan adalah melihat voltase akinya dulu. Oke, ini saya biarkan, ini barusan dapat dari teman. Ini punyanya mobil Panther atau punyanya mobil diesel dengan kapasitas yang cukup besar sekali, dimana di sini sudah dilakukan beberapa tahap untuk aki ini. Untuk kondisi aki ini dikatakan oleh teman saya ini masih normal atau bisa digunakan untuk starter. Di sini saya akan mengecek kondisi aki ini, seberapa besar arus yang mengalir dan berapa voltasenya. Seperti ini. Saya cek voltasenya. Untuk voltasenya di sini dibiarkan sekitaran mungkin hampir 5 hari, tetap di 12,68. Ini dalam kondisi bagus. Untuk voltase aki 12 volt ini cukup bagus di 12,68 pada saat posisi standby. Jadi normalnya di sini nilai minimumnya adalah 12,4 volt seperti ini. Dan saya akan mengecek dari kapasitas aki ini atau nilai dari sebuah CCA di aki 12 volt 65H atau NS70. Kita akan mengecek
Saya cek dulu, ini positif, ini negatif. Oke, saya cek ke 500 langsung karena ini akinya mobil atau akinya mobil diesel atau kapasitasnya besar. Langsung cek ke 500 cca on. Oke teman, dan untuk kapasitasnya di sini terlihat voltase 12,61. Oke, dan pada bagian nilainya bagian bawah ini 10,94 miliohm, dan bagian selanjutnya di sini untuk pengetesan aki ini di pengetesan 500 cca. Oke, dan hasilnya adalah 247 cca atau kapasitasnya adalah 50% dari aki ini. Oke, aki ini masih bisa digunakan dengan kapasitas 247 cca. Oke teman, dan di sini untuk kondisi aki ini masih kondisi normal atau baik. Kita bisa menggunakan rangkaian tersebut untuk sebuah pengecasan aki. Oke, karena di sini mungkin kapasitasnya aslinya 530 di bagian sini cca-nya. Di sini 247. Kita bisa menggunakan alat cas yang dari kiprok motor tadi, rangkaiannya seperti itu, dan akan berfungsi dengan baik dan tidak terjadi masalah jika kita gunakan mungkin di atas 12 jam nonstop tanpa kita pantau atau mengecek dari kondisi voltase. Ini tetap aman dengan catatan masih menggunakan kiprok oli. Oke teman, di sini saya akan coba mengecas aki ini bagaimana untuk kondisinya. Maaf untuk suasananya, ini ada mesin cuci teman. Oke, ini di ruangan belakang bos. Oke, saya coba cas dulu. Oke teman, di sini sudah saya pasang dari casnya. Oke, di sini untuk voltasenya 12,74. Oke, seperti ini. Dan saya akan coba nyalakan alat cas menggunakan kiprok motor. Untuk jalur alat casnya ini yang cas warna merah, ini sama menggunakan kiprok motor dengan kapasitas trafo yang 5 ampere CT seperti ini. Oke, sama kondisinya dengan trafo 5 ampere CT, output 18. Oke, ini kondisi masih belum saya on kan alat casnya, voltasenya 12,6. Oke, selisih sedikit. Oke, saya akan on kan seperti ini. Oke, saya akan on, dan di sini kita bisa lihat voltase aki langsung 13,4 volt dan arus pengisiannya cukup besar sekali di 4 ampere karena di sini akinya juga kapasitasnya besar, akinya truk atau mobil. Oke, seperti ini. Oke, dan voltase aki ini naiknya akan perlahan. Oke, perlahan seperti ini karena pengecasan akan berjalan pelan karena di sini untuk kapasitas akinya juga sangat besar sekali di N70 ampere. Oke, NS-N70 atau dengan nilai kapasitas 65H. Oke, berbeda sekali dengan kapasitas di 3,5H ini akan lebih cepat voltasenya naiknya, dan untuk sama di 6Ah ini nilai voltasenya akan cepat full dan penerimaan arus juga akan cepat penuh jika menggunakan trafo yang 5 ampere. Jadi di sini untuk kondisi aki ini kita bisa gunakan nilai dari arus pengisian ini bisa menggunakan 5 ampere dan sampai 10 ampere. Ini tidak terjadi masalah jika kondisi akinya besar seperti ini. Kita bisa gunakan trafo yang 5 ampere maupun 10 ampere untuk kondisi aki yang kapasitas di atas mungkin 45H. Ini kapasitasnya 65H. Oke, seperti ini.
Dan untuk beberapa alternatif pengecasan ini masih aman saya gunakan atau saya praktekkan dengan menggunakan bantuan alat. Ini katakanlah di sini trafonya 5 ampere cuma satu, kita bisa gunakan dua cas trafo 5 ampere 5 ampere menjadi satu. Ini akan berfungsi dengan baik dan tidak terjadi masalah jika dipasang menggunakan dua cas berjalan semua menjadi satu di bagian positif dan negatifnya, akan berfungsi maksimal dan voltase pengisiannya juga akan lebih besar. Karena tidak akan terjadi masalah pada aki ini dikarenakan kapasitas arus yang masuk ini masih di 1/10 dari kapasitas aki ini. 1/10, katakanlah di sini 70 ampere. Ini arus yang masuk ke positif atau negatifnya ini masih aman di 7 ampere sampai 10 ampere. Jadi kita bisa lakukan beberapa alternatif dari sebuah perbaikan aki untuk hasil yang lebih maksimal dan aman. Kita bisa gunakan kapasitas dari sebuah trafo ini 1/10 dari kapasitas akinya itu sendiri. Jadi hasilnya lebih maksimal dan tentunya tidak mengalami overcharge atau over suhu atau suhunya ini berlebihan karena terjadi arus yang besar. Terima kasih. Jika ada beberapa kekurangan di video ini bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos.